Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM, Petani Kampung Modern. Kali ini kita akan membahas tentang herbisida atau dikenal dengan penyang gulma. Adalah salah satu senyawa atau material yang disebabkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil panen. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Herbisida terbagi dua. Pertama, herbisida kontak. Kedua, herbisida sistemik. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Herbisida kontak ataupun tidak ditranslokasikan. Herbisida kontak mengendalikan gulma dengan cara mematikan bagian gulma yang terkena langsung dengan herbisida. Sifat herbisida ini tidak ditranslokasikan atau tidak dialirkan dalam tubuh gulma. Contoh herbisida kontak yang bersifat selektif yaitu oxyfluoren, oxadiazon, dan propanil. Sementara yang bersifat non-selektif seperti paraquat dan glufosinat. Kedua adalah herbisida sistemik dalam kurung ditranslokasikan. Herbisida sistemik dapat mematikan gulma melalui translokasi racun ke seluruh bagian gulma. Herbisida jenis ini dapat diaplikasikan melalui tajuk maupun melalui tanah. Contoh herbisida yang melalui tajuk yaitu herbisida glisofat, sulfosat, dan ester. Sedangkan yang melalui tanah yaitu herbisida ametrin, atrazin, metribuzin, dan diuron. Pengelompokan berdasarkan selektivitasnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Seperti pada video ini, ada yang menggunakan urea, lalu sunlight. What the fuck? Buat nyuci baju. Nyuci piring. Sebenarnya untuk memperbanyak herbisida dengan menggunakan bahan-bahan seperti urea, sunlight, itu sepenuhnya tidak salah. Cuma kita sebagai petani juga harus pintar dan harus tahu apa itu herbisida dan apa itu kandungannya herbisida. Memperbanyak herbisida menggunakan sunlight, urea, menurutku itu salah besar. Penggunaan surfaktan di sini menggunakan sunlight itu jelas benar sangat kecil sekali kandungan surfaktan yang ada di sunlight itu. Dan memperbanyak herbisida dengan sunlight dan urea itu bukan memperbanyak, justru lebih ke pengenceran. Kita mengencerkan herbisida tersebut. Misal herbisida tersebut kandungan SL-nya berapa? Misal 300 ataupun 500 SL. Dengan penambahan tersebut justru bukan memperbanyak tapi menurunkan kadar SL tersebut. Bagaimana kalau SL-nya rendah? Justru itu akan menggagalkan dan itu tidak akan membunuh rumput. Kita juga harus paham SL berapa bisa diperbanyak. Jangan asal campur tapi ujung-ujungnya malah rugi. Aduh, agak tuh yang lama dikunjung lu baiknya. A few moments later.
Bahkan ada yang lebih berbahaya, menggunakan rinso A few moments later. Apakah mau nyuci baju? Nanti bisa-bisa ibu dengar ngamuk lagi. Dalam dunia sains saja, dalam ilmu kimia, pencampuran daya, ragi, garam, urea, dan sebagainya itu jelas menyalahi aturan. Karena tidak ada timbangannya, tidak tahu takarannya, apa fungsinya, dan apa pula tujuannya. Pencampuran daya, pencampuran ragi, pencampuran garam dengan air harusnya kan memiliki senyawa kimia ataupun unsur kimia, dan juga harusnya safety, pengadukan dengan alat bukan dengan tangan. Herbisida itu bahan aktif, dan herbisida jelas bahan yang berbahaya. Herbisida ditambah air ya jelas pengenceran, bukan memperbanyak. Di saat kita ingin memperbanyak herbisida, kita harus tahu dulu kandungan apa saja, bahan-bahan apa saja yang kita buat untuk memperbanyak herbisida tersebut. Seperti daya, kandungannya apa, rumus kimianya apa, lalu ragi, kandungannya apa, rumus kimia apa, dan garam pun begitu pula bahan-bahan yang lainnya. Jangan asal mencampur, membuat kita dibodohi seperti ini. Bahkan ini sangat berbahaya khususnya bagi tanah untuk tanaman kita. 2 hours later. Kita sebagai petani harusnya paham. Kita sebagai petani harusnya mencari tahu dulu. Apakah itu ragi? Mungkin bagi sebagian kita tahu bahwa ragi dipergunakan untuk pengembang kue dan sebagainya. Ragi atau fermen merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi, dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Media biakan ini dapat membentuk butiran-butiran kecil atau cairan nutrien. Ragi umumnya digunakan dalam industri makanan untuk membuat makanan dan minuman hasil fermentasi. Mikroorganisme ragi umumnya terdiri atas berbagai bakteri dan fungsi. Khamir dan kapang yaitu Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Amylomyces, Endomyxopsis, Saccharomyces, Hasenula, Anomala, Lactobacillus, Acetobacter, dan sebagainya. Untuk deterjen sendiri, deterjen terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama, deterjen jenis keras. Kedua, deterjen jenis halus. Deterjen jenis keras paling sulit dihancurkan oleh mikroorganisme. Walaupun zat tersebut dibuang, zat tersebut masih aktif dan dampaknya deterjen jenis ini akan menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Lalu dengan deterjen halus ataupun lunak. Lalu yang kedua, deterjen jenis lunak. Disebut deterjen jenis lunak karena bahan penurunan tegangan permukaannya mudah dirusak oleh mikroorganisme sehingga tidak aktif lagi setelah dipakai. Jadi kesimpulannya, memperbanyak herbisida dengan deterjen, dengan ragi, dengan garam dan sejenisnya itu adalah salah. Dan menurut secara ilmu kimia, pembuatan herbisida itu harus melalui yang namanya reaksi kimia. Dengan timbangan yang terukur, dengan timbangan yang benar, maka bisa memperbanyak herbisida sesungguhnya. Bukan dengan mencampur aduk bahan,
tanpa diukur, tanpa tahu reaksi kimianya, itu adalah salah besar. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan untuk pada video selanjutnya, akan kita bahas bagaimana cara memperbanyak herbisida dengan bahan-bahan yang murah.